Shalom, selamat siang saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Saya menyapa berkat Tuhan di hari ini sangat luar biasa. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya membacakan ayat untuk hari ini yang kita perlu renungkan. Ayat ini diambil dari Injil Matius 12 ayat 25 berkata begini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ayat ini adalah terambil di mana sejarah kita mencatat pada saat orang Farisi mempertanyakan dari mana kuasa yang dilakukan Yesus atau Yesus untuk menyembuhkan orang yang kerasukan setan, untuk mengusir setan. Orang Farisi ini beranggapan bahwa Yesus sendiri mendapat kuasanya dari setan atau dari Beelzebul. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka sebelum mereka mengungkapkan hal ini. Yesus sudah tahu apa yang mereka pikirkan. Makanya Tuhan Yesus berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Artinya ketika kuasa iblis yang mereka anggap itu yang dipakai Yesus terpecah, dia akan terpecah, tidak menjadi satu. Kata kalimat terpecah nggak perlu kita literasikan sampai tafsirkan dengan sepanjang apapun, tapi terpecah di sini berarti terbagi menjadi dua. Nah, jadi Yesus hanya menyampaikan bagian ini supaya orang Farisi itu tidak beranggapan atau tidak menjebak Yesus. Nah, Yesus di situ menghadik mereka dan mereka tercengang-cengang, bingung bagaimana dia tahu apa yang mereka pikirkan. Tetapi bukan itu yang perlu kita kutip di bagian ini. Yang perlu kita kutip bagian ini adalah yaitu bagaimana kehidupan kita ketika kata terpecah itu, ketika kata binasa itu kita dengar, bagaimana aplikasi dalam hidup kita. Terpecah sini berarti menjadi dua. Kalau saya hubungkan dengan kehidupan kita dengan orang lain, kalau kita terpecah atau berselisih dengan orang lain, tidak ada kasih Kristus dalam hidup kita, tentunya kita akan binasa. Binasa dalam bagian apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita tidak ada orang yang mau bersama dengan kita atau mau dengan bergandeng tangan dengan kita, itu sama aja kita binasa. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau hidup kita mau sejahtera terhadap orang lain atau hidup kita menjadi berkat buat banyak orang lain, menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita harus menjadi yang pertama, kita harus jadi satu dalam bagian apa? Menjadi satu di dalam Kristus. Ketika kesatuan itu terjadi dalam Kristus, dan kita akan memuliakan Dia. Dan kata terpecah itu akan menjadi satu. Perbedaan yang ada menjadi satu melalui Kristus. Yang kedua, kita harus saling mengasihi. Ketika saudara-saudara kita mengalami kesulitan atau pergumulan, kita sebagai orang percaya, kita harus mengasihi mereka. Ketika mereka memiliki beban yang sulit, kita harus menjadi beban buat mereka. Jadi kita harus mengasihi dalam bagian apapun, dalam situasi dan kondisi apapun. Yang ketiga, kita harus menjadi berkat buat sekeliling kita dimanapun kita berada. Dalam situasi kondisi saat ini, kita tidak perlu menjudge atau menghakimi orang lain atau menjatuhkan orang lain. Percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kesimpulan yang perlu kita kutip di bagian ini adalah kita sebagai orang percaya menjadi satu, menjadi mengasihi dan selalu menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih. Shalom.